Shalom, jemaat Ekblessing yang dikasihi Tuhan. Berbahagia, bersukacita kita karena kita boleh bertemu lagi di dalam ibadah online. Saudara tetap bersukacita, saudaraku. Tanggal 14 Juni kita memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita karena Tuhan hadir di tengah kita. Mari kita berdoa sebelum ibadah kita dimulai. Bapakku penciptaku, kami bersyukur Tuhan, jika saat pagi hari ini kami boleh berkesempatan untuk kami boleh datang menghadap kepadamu bersama seluruh jemaat Ekblessing Bapa. Semua karena kasih-Mu bagi kami. Kami rasakan penyertaan-Mu senantiasa di dalam hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bangga jika kami punya Allah seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersukacita. Kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biar setiap pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya hanya di dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan yang patut kami sembah selama hidup kami. Haleluya. Amin. Saudara, mari kalau saudara berkenan, walaupun di rumah kita boleh bangkit berdiri. Kita mau bersukacita, memuji dan membesarkan nama Tuhan kita. Mari saudaraku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya,
sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Saudaraku, memang bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya, hanya Dia satu-satunya Allah yang patut kita sembah di dalam hidup kita. Saudaraku, mari ini kita tetapkan dalam hidup kita. Satu-satunya Allah di dalam hidup kita adalah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan lagi satu pujian. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hai, Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah yang seperti Dia. Saudara, enggak ada lagi Allah seperti Allah yang kita punya. Allah yang luar biasa, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha hebat, dan Allah yang penuh dengan kasih. Kasih-Nya senantiasa menyertai kita. Kasih-Nya senantiasa setiap Jumat Blessing. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kasih Allah itu tidak pernah berubah untuk kita. Dia yang senantiasa peduli di dalam hidup kita. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai pun rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai pun rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai pun rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita mau buka untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Ronald. Kami persilakan Pak Ronald. Shalom, selamat pagi. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Baiklah, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita membukanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih di dalam Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang begitu melimpah dalam hidup setiap kami.
Kami mengucap syukur untuk kesehatan, untuk kecukupan, untuk pemeliharaan tangan kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia, kami mengucap syukur untuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan segala aktivitas yang masih boleh kami lakukan di masa-masa yang sukar seperti sekarang ini. Kami percaya tangan kasih-Mu memelihara, Engkau melindungi kami, menjagai kami senantiasa. Bapa, pada pagi hari ini kami rindu untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus turun ke atas setiap kami anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama membaca, mendengarkan, dan memahami firman Tuhan, dan terutama dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami boleh dimampukan melaksanakannya dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Efesus 2 ayat 19 sampai 21. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita bahas yang sekiranya dapat menjadi bahan perenungan bagi kita di pagi hari ini. Yaitu yang pertama adalah sebuah kenyataan adanya perpecahan di dalam gereja. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja masih sering sekali terjebak dalam perbedaan yang memisahkan kita. Perbedaan doktrin, beda dogma, beda pandangan teologi, beda denominasi, perbedaan liturgi, cara kita dalam menyanyi memuji Tuhan, juga perbedaan mungkin dalam kelengkapan alat musik, cara-cara kita berdoa, bisa menjadi hal-hal yang kemudian memisahkan gereja. Dan saat ini kita dapat dengan mudah melihat berbagai macam ajaran dan pola ibadah gereja via online. Karena sekarang, karena adanya peraturan pemerintah, banyak di antara kita tidak dapat ibadah lagi secara langsung, sehingga kita mengikuti ibadah secara online seperti hari ini. Dan di situ, dalam jaringan internet, kita dapat melihat banyak sekali ibadah-ibadah dari berbagai macam gereja via YouTube atau Instagram dan lain-lain. Bahkan pemisahan karena perbedaan suku dan ras masih juga terjadi sampai hari ini. Bahkan di tengah-tengah wabah penyakit yang seharusnya gereja justru akan merasa lebih bersatu, perlu lebih bersehati, ternyata masih ada juga perbedaan pandangan, pertentangan dan sebagainya yang malah disiarkan lewat media online. Adalah sebuah kenyataan juga bahwa sekelompok orang telah menyatakan dirinya lebih benar dari kelompok yang lain. Karena mereka telah mendapat, mungkin mengatakan mereka dapat penglihatan, mereka dapat pengajaran secara langsung dari Roh Kudus, atau mendapat pernyataan dari Allah mengenai sebuah pengertian yang baru. Dan hal ini telah membuat pengajaran mereka menjadi semakin berkembang, sehingga perlu memisahkan diri dari gereja-gereja yang lain untuk membentuk sebuah kelompok gereja yang baru. Atau mungkin juga ada yang merasa bahwa dirinya pengajarannya paling benar. Dan kemudian suka menyerang gereja-gereja dengan pengajaran yang dianggap berbeda dari dirinya.
Kelompok yang lain lagi telah mencetak Alkitabnya sendiri dengan pola terjemahan yang berbeda dari Alkitab yang telah kita terima secara umum selama ini. Lalu kemudian mereka mengklaim bahwa Alkitab mereka lebih tepat dalam menerjemahkan dari bahasa asli Alkitab. Beberapa kelompok yang lain menerbitkan Alkitab dan penafsiran yang disesuaikan dengan doktrin dan penafsiran kelompok mereka sendiri. Ini mirip-mirip pernah terjadi di awal-awal gereja, yaitu sekitar abad kedua, ketika Marcion melakukan satu kanonisasi dan mengumpulkan firman Tuhan yang sesuai dengan dia, dan menyingkirkan firman Tuhan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang dia pahami. Namun satu hal yang sangat menyedihkan yang terjadi di dalam kekristenan adalah masih juga terjadi benturan antar kelompok-kelompok di dalam satu gereja yang sama. Dalam hal ini perbedaan paham teologi, perbedaan paham ajaran mungkin bukanlah suatu isu utama, meskipun dalam kenyataannya itu masih juga terjadi. Kebanyakan isu yang menyebabkan benturan adalah kepentingan pribadi atau golongan berdasarkan keinginan untuk memiliki pengaruh yang lebih besar, ataupun agar pribadi seseorang atau golongannya itu mendapat penghargaan yang lebih daripada orang atau kelompok yang lain. Pada intinya, sampai saat ini gereja masih juga tidak mau bersatu untuk dibangun menjadi satu bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Repotnya hal ini seringkali terjadi karena jemaat gereja mengikuti arahan dan ajaran para pemimpinnya yang justru membawa gereja kepada berbagai perbedaan sesuai dengan pemahaman dan keinginan para pemimpin itu masing-masing. Padahal firman Allah menyatakan, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayat 19 dari bacaan kita hari ini. Jadi seharusnya semua orang percaya tidak memiliki alasan untuk tidak bersatu, ataupun kemudian mereka saling menjauhkan diri dari persekutuan sesama orang kudus. Karena kita adalah sesama anggota-anggota keluarga Allah. Kita adalah sesama warga kerajaannya yang penuh dengan kedamaian dan selalu bersatu. Orang damai itu kan pasti bersatu. Kalau damai karena pisah itu ya bukan kedamaian yang sejati. Orang yang damai pastilah bersatu. Karena kerajaan Allah itu adalah kerajaan kasih. Sebagaimana keberadaan Allah sendiri yang adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8. Jadi kita melihat bahwa salah satu penyebab utama perpecahan gereja justru adalah keberadaan pemimpin-pemimpin yang kurang pas dalam menjalankan kepemimpinannya. Nah, kita lihat yang poin kedua dari bahasan kita adalah bagaimana seharusnya dasar seorang pemimpin di dalam kehidupan gereja. Untuk membangun kedamaian dan kesatuan dalam kehidupan jemaat Tuhan, haruslah kita ini semua berusaha untuk mengenali kehendak Allah dengan benar dan melakukan pelayanan yang sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya kita semua pasti paham bahwa kelangsungan pelayanan yang baik dan menjadi berkat di dalam gereja sangat dipengaruhi oleh keberadaan kepemimpinan rohani yang baik. Kepemimpinan rohani yang baik itu hanya dapat terjadi jika gereja dipimpin oleh para pemimpin yang mendasarkan kepemimpinannya pada pola kepemimpinan yang diajarkan oleh Alkitab. Pola kepemimpinan yang diajarkan Alkitab itu adalah pola kepemimpinan Kristus sendiri. Pola kepemimpinan Kristus berdasarkan pada kehendak Bapa yang dilaksanakan Kristus dalam ketaatan sepenuhnya.
Jadi, jika kita mau memiliki kepemimpinan seperti Kristus, maka kita tentu juga mendasarkan prinsip-prinsip kepemimpinan gereja kita pada ajaran-ajaran yang terdapat dalam Alkitab dan menyikapi semua ajaran tersebut berdasarkan sudut pandang Kristus, bukan sudut pandang orang tertentu. Tapi harus selalu sudut pandang Kristus. Jadi pola pikir dan pola pimpin gereja haruslah selalu sifatnya Kristosentris atau Christ-centered. Apa yang Kristus pikir, apa yang Kristus inginkan, bagaimana reaksi dan sikap Kristus terhadap suatu hal atau persoalan akan selalu menjadi satu-satunya, bukan salah satu, tapi satu-satunya acuan kita di dalam berpikir, di dalam mengingini sesuatu, dan juga menjadi panduan bagi kita untuk bereaksi terhadap hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Ataupun ketika kita menasihati atau mengambilkan keputusan bagi orang lain yang Tuhan percayakan untuk kita pimpin, kita selalu dasarnya adalah apa yang akan Kristus putuskan. Apa yang akan Kristus lakukan, bagaimana sikap Kristus, bukan sikap yang lain. Jadi selalu saya jadi ingat ada satu masa di mana banyak orang bikin gelang atau apa dengan tulisan, "What will Jesus do?" Ya, apa yang akan Yesus lakukan, bagaimana sikap Kristus terhadap sesuatu. Harusnya itu akan terus jadi pola pikir dan sikap kita di dalam kita hidup sebagai orang percaya. Nah, bagaimana cara memiliki pola pikir Kristus? Untuk memahami dan memiliki pola pikir Kristus, tentu saja kita harus sungguh-sungguh mengenal Kristus dan seluruh keberadaan Allah dengan mempelajari firman Tuhan yang benar. Karena semua itu tentu saja berkaitan dengan sangat erat. Selanjutnya secara berbarengan sambil kita belajar, kita terus menerapkan pengenalan akan Kristus itu dalam menjalankan kepemimpinan di rumah kita. Jadi kita sambil belajar pengertiannya, kita juga belajar prakteknya. Ketika kita memimpin pasangan hidup kita memimpin anak-anak kita, ataupun orang tua yang tinggal bersama dengan kita dalam satu rumah yang sama. Dan ini adalah salah satu berkat rohani yang kita peroleh dalam kondisi seperti sekarang ini, di mana kita kebanyakan tentu melakukan apa yang dihimbau oleh pemerintah, yaitu untuk stay at home, tinggal di rumah saja, menjaga jarak dan berbagai hal supaya kita jangan tertular oleh wabah penyakit. Ini suatu kesempatan untuk mendapatkan berkat Tuhan ketika kita berinteraksi secara langsung dan terus-menerus dengan anggota keluarga kita. Nah, kita akan mempelajari pola kepemimpinan Kristus sebagaimana yang terdapat di dalam Alkitab. Inilah pola kepemimpinan Kristus. Saya memberi dia satu singkatan dengan huruf BOSS atau BOSS. Bagaimana bos memimpin, tapi menurut pola Kristus. Bos yang pertama adalah B-nya bos, memang bos, yaitu yang memberi perintah. Kemudian O, out front, di depan, menjadi teladan. S yang pertama, supply, menyediakan atau memperlengkapi. Dan S yang terakhir adalah serve atau melayani. Kristus jelas adalah seorang pemimpin yang memberi perintah dan mendisiplin. Jadi dia menerapkan prinsip bos dalam kepemimpinannya. Kristus memerintahkan banyak hal. Ia memerintahkan kita untuk mengajar orang lain. Matius 28 ayat 20. Yesus menegur dan mendisiplin orang-orang yang berjualan di bait suci. Yohanes 2 ayat 14 sampai 16. Ia juga menegur Petrus. Matius 16 ayat 23. Jadi Yesus memimpin, Yesus memerintah, Yesus mendisiplin, Yesus menegur.
Paulus juga memerintahkan Timotius untuk menghindari soal-soal yang menimbulkan pertengkaran dan agar menuntun orang yang suka melawan dengan lemah lembut. 2 Timotius 2 ayat 23 sampai 25. Yesus jelas pernah memberi perintah, Yesus menegur, Yesus mendisiplin. Dan ia mengajarkan kita untuk melakukan hal yang sama. Dengan mengajar, memberi nasihat, dan melaksanakan wewenang kita ketika ia menghendaki kita melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada dasarnya otoritas itu adalah hal yang baik. Walaupun dalam kenyataannya karena keberdosaan manusia, seringkali otoritas itu disimpangkan. Dengan menghidupi, dengan menjalankan otoritas seperti Kristus, kita sebagai orang-orang Kristen, kita harapkan dapat memulihkan citra otoritas yang baik itu. Selanjutnya adalah out front. Pemimpin yang alkitabiah adalah orang yang berdiri di depan, mengambil inisiatif, dan memberikan contoh atau menjadi teladan. Dalam Yohanes 13 ayat 34 Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku." Ya, kita perhatikan, sama seperti aku. Yesus telah menjadi teladannya. Telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Petrus mengingatkan, Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 21. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang pertama, "Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Paulus bekerja untuk memberi teladan melalui kehidupannya. Dia memimpin di depan untuk menunjukkan bagaimana melakukan kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Kita lihat kemudian S yang pertama, supply. Tugas seorang yang menjadi pemimpin adalah pasti menyediakan dan memperlengkapi orang yang dipimpinnya. Dalam Lukas 9 ayat 1 sampai 6 dan 10 ayat 1 sampai 12, Yesus membekali dan memperlengkapi murid-murid lalu mengutus mereka. Di Lukas 9 ayat 40, murid-murid itu gagal mengusir roh jahat. Tetapi dalam Lukas 10, Yesus mengutus mereka lagi dan mereka berhasil menaklukkan setan-setan. Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Memang kita tentu berbeda dengan Kristus yang dapat menyertai orang-orang yang Dia utus. Yesus menyertai orang-orang yang diutusnya dengan rohnya. Kita nggak bisa. Ya. Kita mengutus orang lain itu lebih seperti Paulus memuridkan Timotius dengan menasihati Timotius untuk mengajarkan apa yang telah ia peroleh dari Paulus, apa yang ia pelajari dari Paulus kepada orang-orang yang cakap mengajar orang lain. Jadi meneruskan pengajaran dari Paulus dengan mengajar orang-orang lain supaya mereka juga cakap mengajar seperti Timotius. Paulus memahami bahwa ia dapat melipat gandakan pelayanannya dengan cara memperlengkapi orang lain untuk melakukan pelayanan mereka. Jadi jangan hanya satu orang kemudian dia jadi one man show, malah tidak akan melipat gandakan pelayanan, akan terhambat pelayanan. Tetapi kalau ada pemuritan, ada pengajaran yang diteruskan, maka pelayanan itu akan jadi berlipat ganda. Dan S yang kedua adalah serve. Melayani adalah ciri yang paling khas dari kepemimpinan Kristus. Yesus memberikan dirinya bagi kita dan mati di atas kayu salib supaya kita boleh hidup bagi Dia. Pelayanan penyangkalan diri Yesus kita temukan dalam setiap kitab Injil dan dinyatakan juga di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11 serta dalam 1 Petrus 2
ayat 21 sampai 24. Aspek kepemimpinan inilah yang sangat perlu kita ikuti dari Yesus. Dalam 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4 dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Keempat aspek ini, BOSS, inilah ciri kepemimpinan Kristus. Inilah ciri kepemimpinan yang Alkitabiah. Poin yang ketiga adalah kita melihat dampak kepemimpinan yang berdasar pada Kristus itu bagaimana. Ketika pola kepemimpinan Kristus yang melaksanakan segala sesuatu berdasarkan kasih Allah, yaitu dengan menjalankan otoritas demi kebaikan dan kesejahteraan bersama, dengan penuh kesabaran dan kelemah lembutan, kehadiran seorang pemimpin yang berdiri menjadi teladan dalam melakukan kehendak Bapa. Pemimpin yang selalu membekali dan mengutus orang yang telah dipersiapkan, serta selalu siap untuk menyangkal diri dan melayani, diterapkan di dalam gereja, maka kita pasti akan melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan bergereja kita. Pasti akan tercipta suatu keharmonisan dan persatuan di antara anak-anak Tuhan dalam persekutuan yang harmonis. Terjadi kerukunan karena semua anggota jemaat semakin dewasa rohani. Kesatuan hati semakin kuat dan situasi yang kondusif pasti tercipta. Pengajaran yang sehat disertai keteladanan untuk menaati kehendak Bapa tentulah membekali setiap anggota jemaat untuk hidup semakin serupa dengan Kristus. Kehidupan gereja yang selalu saling memberkati di antara sesama anggotanya untuk hidup semakin serupa dengan Kristus, serta menjadi berkat bagi orang lain, pada akhirnya akan menarik, pasti akan menarik semakin banyak orang untuk percaya kepada Kristus dan bergabung bersama untuk dipakai Tuhan sebagai bagian dari bait kudusnya. Di dalam Allah, kita adalah bahan bangunan yang rapi tersusun di atas dasar pengajaran firman Tuhan yang sehat dengan Kristus sebagai batu penjuru untuk membangun satu bait Allah yang kudus bagi kemuliaan Allah. Segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk keteladanan Kristus, untuk pengajaran yang benar di dalam kepemimpinan sebagai anak-anak Tuhan yang hidup bersama, beribadah bersama dengan penuh kasih di dalam gereja. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah wabah penyakit yang sedang terjadi, kami melihat tangan kasih-Mu justru sedang membina anak-anak Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin dimulai dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, ini kesempatan yang baik. Dan kami percaya Engkau sedang membekali kami untuk menjadi pemimpin-pemimpin rohani yang baik. Dan percaya setiap kami akan memenangkan jiwa-jiwa. Karena kami hidup seperti Kristus, memimpin seperti Kristus. Dan sungguh akan semakin tersedia banyak pemimpin-pemimpin rohani yang baik di dalam gereja Tuhan. Sehingga dengan demikian akan makin banyak jiwa dimenangkan. Gereja-Mu semakin menarik banyak orang untuk menjadi pengikut Kristus. Karena kami telah hidup menjadi teladan yang baik, menjadi berkat bersama dengan keluarga kami,
bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, biarlah kiranya dengan tudung kasih Tuhan, kuasa-Mu yang dahsyat melindungi kami. Kami diluputkan dari segala wabah penyakit ini di dalam nama Yesus. Keadaan perekonomian kami Tuhan pelihara. Tidak ada kami yang kesulitan keuangan. Karena pemeliharaan tangan kasih-Mu menyertai kami. Kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau pasti memelihara, Engkau pasti mencukupi. Engkau pasti menyertai kami. Buat kami yang mungkin hari-hari ini khawatir dengan usaha pekerjaan kami atau mengalami penurunan penghasilan. Biarlah tangan kasih-Mu mencukupi kami. Kami percaya berkat-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Anak-anak-Mu yang sungguh berharap dan setia kepadamu. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, kami serahkan seluruh masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Di tengah masa yang sulit ini kami tetap percaya bahwa masa depan kami sungguh amat baik. Karena Engkau Allah yang hidup, Engkau Bapa yang maha kuasa, menyertai, memberkati dan menyediakan segala apa yang kami perlukan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Biarlah melalui masa-masa ini kami justru semakin kuat iman, kami semakin dewasa rohani, dan kami boleh hidup sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama kami. Segala pujian, hormat, sembah, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Terang yang sejati, kami berdoa dan kami aminkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini tetap ada sukacita. Saya percaya kalau Bapak Ibu di dalam hati tetap ada sukacita yang besar. Bapak Ibu menerima kebenaran firman Tuhan dari hambanya Bapak Pendeta Ronald. Saya percaya Bapak Ibu akan betul-betul menerima berkat. Belajar untuk mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu dan Saudara benar-benar hidup melakukan firman Tuhan dan belajar untuk mau melayani Tuhan, saya percaya Bapak Ibu akan terus dipakai Tuhan, terus Tuhan akan membawa naik dan Bapak Ibu juga bisa menjadi pemimpin yang disertai oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan. Ayo kita terus belajar mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus. Ya, tetap bersyukur, tetap percaya perlindungan Tuhan ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa mengucap syukur pada pagi hari ini. Sebelum saya berdoa, saya mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudara tetap minggu depan tanggal 21 Juni tetap kita masih ibadah di rumah sampai nanti ada pengumuman dari pemerintah boleh ibadah di gereja dan juga dari BPH Pusat Jakarta. Kita baru tanggal berapa kita akan baru mengadakan ibadah di gereja. Ya, walaupun kita berjauhan tetapi kita bertemu di dalam doa, bertemu di dalam setiap minggu dalam ibadah, dalam pujian, penyembahan, tetap kita satu dalam Tuhan. Mari kita bersyukur, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh kami belajar untuk melakukan firman-Mu. Engkau adalah teladan yang terbaik dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau belajar melalui Tuhan Yesus sendiri, melalui firman-Mu, menolong kami supaya kami juga dapat melayani Tuhan. Kami dapat Kau pakai, Kau urapi hidup kami. Engkau membawa kami terus melayani Tuhan, terus bertambah naik Tuhan. Kami akan melayani, satu kali kami akan menjadi pemimpin Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Kami boleh menjangkau jiwa-jiwa dan memenangkan mereka.
Bapak, Engkau pakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Ronald Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Terus Engkau pakai hamba-Mu ini, urapi hamba-Mu, supaya di dalam pelayanan hamba-Mu nama Tuhan dipermuliakan. Pakai di dalam pengembalaan hamba-Mu, dan terus pakai dalam segala sesuatu yang dikerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Berkati keluarganya, berkati istri dan anak-anak dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati jemaat X-Blessing. Kami percaya Tuhan melindungi jemaat-Mu, sertai dalam hidup setiap anak-anak-Mu juga Tuhan. Kau bungkus kami dalam kuasa darah-Mu, Kau lindungi kami supaya kami terpelihara di dalam Tuhan, dijauhkan dari pandemi ini Tuhan. Dari semua virus yang ada di Indonesia ini Tuhan. Bakteri apapun, virus apapun tidak akan mengena anak-anak-Mu ya Tuhan karena penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan, biarlah Engkau memberikan hikmat buat pemerintahan Pak Jokowi, juga menterinya dan DPR, MPR, terus sampai ke daerah-daerah Tuhan berikan hikmat. Biarlah pemerintahan Pak Jokowi sampai ke daerah-daerah semua disertai Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan supaya bisa menangani pandemi ini dengan baik dan ekonomi Indonesia akan Kau bawa naik. Kami percaya Tuhan akan memberikan pengampunan yang besar untuk bangsa kami. Ampuni dosa dan kesalahan bangsa ini di hadapan-Mu Tuhan, supaya sungguh-sungguh ada pertobatan besar dari mereka. Supaya mereka bertobat, mereka percaya kepada-Mu ya Tuhan. Lindungi para medis, Kau sertai dokter dan perawat yang menangani virus corona di rumah-rumah sakit Tuhan, sertai lindungi mereka juga dalam kuasa darah-Mu, supaya mereka terhindar dari penularan virus corona ini Tuhan. Mereka tetap sehat dan Tuhan menyembuhkan yang positif. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong Surabaya Tuhan dan Jakarta yang dalam zona merah Tuhan banyak yang tertular. Lindungi Tuhan, tolong biarlah segera Tuhan Engkau membersihkan virus corona ini dari Surabaya, Jakarta dan ke seluruh Indonesia. Juga kami berdoa untuk bangsa-bangsa lain, pengampunan Tuhan turun atas mereka, dan Tuhan juga memulihkan mereka bangsa-bangsa di negara-negara lain Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa berkati jemaat-Mu X-Blessing, Engkau bangkitkan ekonomi mereka, Tuhan berkati, kami percaya Engkau membawa naik Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati pekerjaan mereka, apapun yang dikerjakan mereka, Tuhan memberkati, Tuhan bawa naik Tuhan. Berkat-Mu turun tercurah melimpah dalam anak-anak-Mu Tuhan, supaya hidup mereka tercukupi dalam berkat Tuhan. Engkau memberkati anak cucu daripada jemaat X-Blessing, anak cucu kami berkati dalam hikmat dari Tuhan sendiri, supaya mereka menjadi perkasa di muka bumi ini dengan hikmat Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, mereka menjadi anak-anak yang terpandai, menjadi kesaksian dalam hidup mereka. Tuhan berkati setiap jemaat X-Blessing Tuhan. Berkati persembahan mereka boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, buat pelayanan pekerjaan Tuhan di X-Blessing Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan kita ke atas dengan iman untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus nantiasa menyertai engkau, tinggal dalam hidupmu, memimpin dan menolong engkau. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Biarlah terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ini hanya di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin.